Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali sandalnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda berangkat dari rumah menuju ke gereja ini, lalu ada hal yang menarik sepanjang jalan yang kita lihat sama-sama. Kira-kira apa? Yaitu foto para caleg, ya. Pasti dari rumah Anda sampai gereja ini paling tidak Anda melihat minimal 1, 2, 3 foto atau spanduk para caleg gitu ya. Dengan berbagai macam namanya. Macam-macam, ada yang kita kenal, ada yang pasti diantaranya mungkin banyak yang tidak kita kenal. Tapi tersebar di mana-mana. Hari ini saya juga keliling, ada acara di Jakarta Pusat. Saya lihat di Jalan Raya Pasar Minggu ada, di Jakarta Pusat ada lagi mukanya. Di daerah Jakarta Selatan sana, Kebayoran, ada lagi. Ya. Saya juga nggak mau kalah, saya mau pasang foto saya di depan gereja nanti. Ya. Tulisannya Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya. Tapi yang menarik, lalu saya berpikir-pikir, merenung, sepertinya banyak dari kita mungkin tidak pernah melihat kapan itu dipasang, tiba-tiba ada aja di situ. Ntar besok mendekati pemilihan tambah banyak lagi, sampai akhir masa kampanye tambah banyak lagi. Tapi saya sendiri, saya tidak pernah lihat kapan orang memasang itu. Mungkin malam hari, dini hari, nggak tahu. Tetapi yang saya bayangkan pasti baliho-baliho itu, foto-foto spanduk para caleg itu, saya yakin bukan dia sendiri yang pasang. Ya, saya yakin 100% pasti bukan dia yang pasang. Dia tuh artinya orang yang ada di foto itu yang pasang. Saya yakin bukan dia yang pasang. Kalau dia yang pasang luar biasa, tapi saya yakin 100% sepertinya bukan dia yang pasang. Mungkin ada orang lain, mungkin ada timnya, saya nggak tahu gimana. Tetapi yang jelas saya yakin bukan dia yang pasang. Padahal isi bannernya itu, isi spanduknya adalah supaya dia itu dipilih kan, supaya dia itu didukung.
Maka dari proses ini, ya, saya lalu merenungkan, ada orang-orang yang mendukung para caleg itu, yang menawarkan diri supaya mereka itu didukung. Ya. Ada yang mendukung untuk memasang banner itu, untuk mendukung caleg itu. Jadi ada yang mendukung, ada yang didukung, dan butuh dukungan. Saya nggak berbicara soal kampanye dan lain sebagainya, tetapi saya kira dalam bacaan Injil yang kita dengar tentang Yohanes yang bukan ditekankan sebagai pembaptis, walaupun kita kenal Yohanes sebagai orang yang membaptis, Yohanes Pembaptis. Tapi digambarkan oleh penulis Injil Yohanes ini bahwa Yohanes ini adalah orang yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yang menjadi peran utama tentu bukan Yohanes, melainkan Yesus sendiri. Dan disitulah poin bagaimana kita ini sebagai umat manusia, kita ini sebagai secara manusiawi itu butuh yang namanya, kalau anak sekarang sebutnya support system. Butuh yang namanya dukungan, bantuan dari orang-orang sekitar. Yesus itu dibantu, disiapkan jalannya, disiapkan umat para murid oleh Yohanes. Yohanes ini perannya luar biasa. Dan saya yakin Yesus menganggap Yohanes ini sebagai support sistemnya, sebagai orang yang mendukungnya. Dan kita pun demikian, tidak lepas dari itu. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh yang namanya bantuan-bantuan dari yang lain. Itu kenyataan hidup yang harus kita akui. Bahwa kita itu butuh support system. Maka dengan demikian, tentu kita tidak bisa menyombongkan diri. Oh, aku yang hebat. Oh, karena aku semuanya berjalan baik. Enggak. Jangan lupa, semua itu enggak akan bisa kita handle sendiri. Kita enggak akan bisa kuasai sendiri, enggak bisa. Kita enggak bisa kerjain sendiri. Kita butuh support system. Butuh dukungan dari yang lain. Dan sebaliknya, secara manusiawi kita butuh support system, berarti kita juga punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk menjadi support system bagi yang lain. Untuk menjadi pendukung, bantuan bagi sesama yang lain. Jadi ada dua kesadaran itu. Kita butuh bantuan dari yang lain, kita butuh dukungan dari yang lain. Berarti dengan demikian kita juga menyadari tanggung jawab kita. Oh iya, saya butuh dukungan dari orang lain. Berarti orang lain juga butuh dukungan dari saya. Orang lain juga butuh bantuan dari saya. Jadi saling ya, didukung dan mendukung. Menjadi support system dan membutuhkan support system. Contohnya paling sederhana ya. Ini kurnya kan kur OMK ya. Saya yakin juga ada beberapa yang ya sudah ikut karena ya udah support temen. Ya kan? Support temen daripada nggak ada yang kur, sepi, walaupun mungkin suaranya ya bagusnya tipis gitu ya. Bagus tapi tipis gitu. Tapi sebagai bentuk dukungan untuk orang muda Katolik, dia ikut. Ingat bahwa penuh ada tanggung jawab mendukung, ikut. Dan pasti yang menjadi koordinatornya itu juga butuh support system dari teman-teman yang lain. Ya, maka ini saling berkaitan.
Nih saya sekalian sponsor ya nih, pink-pink ini ya. Ini Blackpink apa nih? Ya, bukan ya. Contohnya sesederhana itu, bahwa kita dalam hidup butuh support, butuh dukungan, tetapi kita juga punya tanggung jawab membantu mendukung orang lain. Yohanes dan Yesus melakukan hal demikian. Kalau kita bermegah diri, mungkin kita tidak jadi apa-apa. Bayangkan kalau Yohanes bermegah diri. Ketika dia ditanya, apakah engkau Mesias? Iya, saya Mesias. Apakah engkau Elia? Ya, betul, saya Elia. Apakah engkau nabi yang ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan? Ya, betul, itu saya orangnya. Kalau Yohanes menjawab demikian, mungkin tidak ada akan terjadi sejarah keselamatan. Tetapi Yohanes dengan rendah hati, siapakah engkau? Aku cuma orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Membuka tali sepatunya pun aku tidak layak. Membungkuk di hadapannya pun aku nggak layak. Aku cuma membaptis kamu dengan air. Dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu yang disampaikan Yohanes. Dia tahu perannya, tetapi juga dia butuh dukungan. Maka saudari-saudara, kita dipanggil untuk senantiasa saling. Artinya saling adalah kedua belah pihak. Kita didukung, tetapi kita juga punya tanggung jawab mendukung, mensupport sesama kita. Sehingga pada akhirnya apa? Saling bantu, kerjasama, belas kasih, sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Tadi siang ada perayaan misa jam 9:30, misa dalam memperingati Hari Migran Internasional. Paroki kita menjadi tempat untuk perayaan itu. Karena apa? Mungkin salah satu paroki di Jakarta yang perhatian kepada para migran itu dari paroki kita. Artinya apa? Dengan kolekte yang kita berikan, dengan sumbangan yang kita berikan, kita membantu beberapa keluarga migran pencari suaka yang tidak bisa bekerja apa-apa, yang nggak punya siapa-siapa di sini, itu kita bantu. Dan tempat ini menjadi istimewa dipilih oleh Bapak Uskup. Karena kita menunjukkan hal itu. Dan saya kalau ketemu Bapak Uskup selalu ditanya, Romo bagaimana keluarga migran di Pasar Minggu? Jangan-jangan Anda juga baru tahu lagi ya. Kalau ada, tinggalnya di Kalibata situ. Maka kita saling mendukung satu sama lain sehingga kerajaan Allah semakin nyata dan hati kita semakin siap untuk menerima dan merayakan kelahiran juru selamat kita. Kita hening sejenak, kita syukuri sabda Tuhan, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya